dari game player untuk melawan dari penulisan dari game akademik. Oke, yang pertama banyak orang bilang main game itu bikin lupa waktu, bikin enco, atau bahkan bikin kita melupakan keseharian kita seperti lupa mandi. Tapi gimana kita lihat sisi lainnya, seperti sisi positif dari permainan itu sendiri. Yang pertama kan dijelasin oleh teman saya, Kolas. Halo. Jadi aku baca scene-nya gak? Nggak perlu, dirimu langsung ngomongnya, Bu. Ini kak, Jadi game itu bukan cuma hiburan. Mhm. Game is just a game. Ya, game ya game lah. Di apa tuh kritiknya Julia ada quote yang bilang di dunia nyata di dunia nyata kita di mana lagi yang ngelok ulang kalau salah langkah ntar bisa gak nggak ya apa-apa. sampai 1 jam gitu. Enggak lah, harusnya enggak. Ya, tapi kan biasanya podcast kayak 30 menit, sejam gitu kan sih. Itu udah podcast yang jago. Di apa tuh kritiknya Julia ada yang quote, sebenarnya masalahnya bukan di game, tetapi kita saja kadang yang nggak sadar udah main game terlalu jauh. Kita terlalu sibuk mengerjakan XP level, terlalu fokus push rank, tapi lupa kualitas hidup. Di dunia nyata kita mana lagi bisa ngelok ulang kalau salah langkah, nggak ada namanya fitur respawn kalau kehilangan waktu, kalau sudah telat gimana dong? Ya udah, tinggal duduk di pojok kamar sambil nelan rasa nyesel. Menurut saya, benar sih, game itu cuma hiburan. Tapi game itu bisa kayak menjadi suatu lebih, kayak jadi pembelajaran, emotion, kreasi, dan salah satu kita untuk take break lah dari kehidupan sehari-hari. Walaupun cuma game sih sebenarnya, tapi it's so much more than a game. It's like any medium of art, you know. Walaupun game tidak bisa dibawa ke dunia nyata, tetapi experience dalam game bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari kita lah. Like it stay in our life, even though it's just a game. Seperti games Life is Strange membuat kita terkadang pilihan kita itu memang sepenting itu. Game MOBA walaupun ya setoxic apapun, terkadang kita juga ketemu orang baik, make me have faith in the world lah. Lalu game yang seperti kayak One Night Hot Spring menceritakan pengalaman yang mungkin kita gak bakal rasain sendiri, tapi kayak dia bawa kita ke dunia orang yang berbeda dengan kita and like explain it in a way sampai kayak, oh gini ya ternyata apa tuh kehidupan mereka, walaupun kita sendiri bukan ya. Lalu game seperti Minecraft yang ada kayak komunitas banyak orang, ya it's pretty fun, not gonna lie. Bisa sampai lo lupa waktu gitu loh. Ya, tapi at the end of the day, game is just a game. But it's our experience that count. This is why maybe banyak orang apa tuh main gamenya berlebihan. Honestly, I relate a lot. Kadang aku juga main game sampai lupa waktu. But can you blame it on people? Kadang memang dunia nyata memang agak shit. Jadi menurut saya ya, kalau aku mau main game, apa tuh memang gak baik untuk apa tuh kesehatan mental sama fisik. Tapi aku gak bisa ngejudge orang-orang karena kadang kita memang perlu escape from this world dan mainlah sepuasnya sampai well sampai kamu selesai lah, sampai satisfy. Habis itu tidur, makan, minum air, take a walk lah. Until then, have fun and forget the world, even for a while. It's okay, just come back later. Dan ya, main game berlebihan memang buruk, tapi honestly, who can blame people lah? Just take a break. Dah. Dan scene selanjutnya bakal dijelasin oleh Tepan. Oke, selanjutnya itu apa sih kelebihan dari game? Kayak
apa yang dihasilkan dari sebuah game. Pertama-tama bisa kita bilang tuh profesionalisme dalam dunia game. Untuk zaman sekarang, gaming itu bukan hanya untuk kayak anak-anak bermain-main iseng-iseng aja. Sekarang itu udah ada lingkup e-sport yang dimana industri-industri yang menciptakan pemain-pemain yang bagus dalam sebuah klub yang bernilai hingga ratusan ribu dolar Amerika US. Dalam industri tersebut tercipta berbagai pekerjaan baru yang dulu itu tidak ada. Contohnya atlet profesional game. Lalu ada yang atlet yang paling terkenal itu seperti Faker, eh, Forsaken, lalu di Indonesia mungkin yang cenderung diketahui itu pro player dari permainan ML gitu. Selanjutnya itu dari industri ini juga tercipta pelatih coach-coach dalam tim, analisis dalam tim untuk menganalisis tim lain, caster untuk turnamen. Lalu juga ada bahkan orang-orang ilmu gizi, lalu orang-orang kesehatan itu juga banyak digunakan dalam profesional game tersebut. Seperti psikolog tim juga berbagai tim profesional di luar negeri itu juga menggunakan banyak psikolog dalam timnya untuk membantu player-player mereka untuk mendapatkan rasa-rasa seperti mereka mendapatkan chill out dari secara batin maupun secara fisik jadinya. Nah, karena game game ini menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru ini, sehingga dapat dibilang game ini sebenarnya membantu dunia untuk mengurangi jumlah pengangguran. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang game itu buang-buang waktu lagi. Karena orang-orang yang memiliki bakat dalam game itu bisa mendapatkan duit dengan bermain game. Selain dari pekerjaan yang lain tuh bisa kita lihat seperti streamer. Streamer yang terkenal di Indonesia seperti eh, DNKT, Adi Setiawan, lalu Brandon Ken, Adele. Itu semua adalah streamer-streamer terkenal dari Indonesia yang berhasil dalam lingkup mereka seperti dalam main game. Itu saja dari profesional dari game. Mungkin next-nya ada dari teman saya. Besok aku bakal jelasin tentang game bisa buat teman. Asli memang benar sih. Kayak yang Estefan bilang, kayak banyak streamer-streamer gitu. Kadang mereka juga membahasnya di dunia nyata. Walaupun saya nggak begitu ngerti, mereka kayak, oh siapa itu Faker? Mereka bakal apa tuh ngomong sampai panjang banget sampai aku ngerti. Walaupun akhirnya nggak ngerti-ngerti juga sih. Oh, akhirnya jadi teman apa tuh untuk ngomong game gitu loh. Kayak, "Oh iya, apa tuh ada news nggak tentang game?" Walaupun saya sendiri nggak main game ya, nggak main game, nggak begitu fokus di dunia streaming. Kadang game itu bisa menjadi topik untuk kayak teman-teman gitu loh. Kayak Mobile Legends kadang kayak mau mabar aja sih sama orang kayak, "Oh, mau main ML nggak? Aku punya role ini, kamu punya role apa?" Habis itu ya kayak news-news gaming kayak, "Oh kamu tahu nggak mereka membuat apa tuh film Minecraft? Oh wow mau nonton nggak? Oh boleh boleh, yuk kita main Minecraft dulu." Ya segitulah. Jadi komunitasnya cukup kuat sih. Dah, gitu aja sih. Selanjutnya, ada opini nggak tentang apa tuh game, tentang pertemanan dalam game? Pertemanan dalam game ini lebih ke arah kayak bagaimana game ini menciptakan cara bergaul baru dalam dunia. Misalnya yang dulu itu cuma bisa tulis surat atau WA dan sebagainya. Tapi kan dengan adanya game, terciptanya aplikasi-aplikasi seperti Discord yang dimana sesama orang yang memiliki hobi yang sama, mereka bisa berkumpul dalam satu Discord untuk membahas perkembangan-perkembangan dari game tersebut. Jadi game ini juga sebenarnya membantu dalam membuat eh, ekosistem bersosialisasi yang baru dalam dunia.
Itu sih Benar menurutku kalau sekali, misalnya benar dalam sekali. pertemanan. Alright, lanjut ke topik selanjutnya. Oke. Menurutku ya menjadi akhir dari topik kita hari ini itu masalah utamanya itu sebenarnya bukan dalam gamenya. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kita makan makanan apapun itu bisa jika dikonsumsi berlebihan pasti ada efek sampingnya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti total. Sebenarnya game ini ibaratnya seperti pisau yang dimana kalau misalnya di tangan yang bijak, itu akan menjadi alat masak yang berguna. Tapi kalau misalnya disalahkan, itu akan menjadi bahaya. Jadi yang penting bukan adalah jangan main game, tapi gimana caranya kita mengontrol game tersebut supaya gamenya itu tidak mengatur hidup kita. Caranya itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu kunci dalam segalanya. Kita bisa coba atur jadwal main game kita. eh, Kita pisahkan atau kita beri selang waktu, misalnya untuk belajar segini, untuk kerja segini, lalu untuk main game segini, supaya terjadinya apa maksudnya supaya bisa balance dalam jadwal-jadwal dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu selanjutnya itu kayak dari hal-hal kecil gini sebagai manajemen waktu, sebenarnya itu termasuk belajar untuk self control. Self control ini percaya saja ketika kita sudah bisa melakukan self control, itu merupakan leveling up diri sendiri di dunia nyata. Dari hal tersebut kita bisa menjadi disiplin, jadinya kita nggak bakalan kayak rely on something, kayak kita addicted on something gitu. Ketika kita memiliki self control, jadi kita bakal bilang, misalnya contoh sederhananya, hari ini aku nggak boleh main game karena aku ada tugas. Nah, ketika kita bisa menjalankan tersebut, berarti kita itu sudah bisa mengontrol hawa nafsu dalam bermain game. Lalu di selanjutnya itu game itu sebenarnya tidak hanya semata-mata kita main aja stop gitu. Di game tersebut sebenarnya kita butuh strategi juga. Dan strategi tersebut bisa jadinya melatih otak kita dalam real life untuk memikirkan sesuatu secara kritis. Selain selain daripada itu, banyak fitur-fitur yang bantu kita untuk lebih sehat loh sebenarnya dalam game-game tersebut. Ada beberapa game yang dimana misalnya kita main sudah cukup lama, mereka akan memberikan reminder dari game tersebut untuk apa namanya? Reminder untuk kayak kita main gamenya udah sekian lama gitu. Selanjutnya itu kan dari pihak orang tua juga bisa. Sebenarnya misalnya kalau misalnya anak-anaknya kurang umurnya masih di bawah masih minor gitu, kan masih ada parental control gitu. Jadi misalnya kita orang tuanya bisa bikin kayak per hari anaknya cuma bisa main berapa jam gitu dari fitur HP yang mereka ada. Jadi eh sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan gamenya terus. Mending kita ajak orang-orang untuk atau bahkan kita ajak orang tua kita untuk ngerti cara main yang sehat. Edukasi dan komunikasi jauh lebih kuat daripada larangan terhadap anak-anak atau orang-orang yang suka main game. Karena pada akhirnya itu hidup itu bukan kayak kita itu mau hidup di dunia nyata atau hidup di dunia maya sih. Tapi kita itu harus menjadi balance di antara kehidupan nyata ataupun kehidupan maya di dunia maya tersebut. Oke, Benar sekali. ada yang mau ditambahkan? Eh, hmm, enggak sih. Selain manajemen waktu, scheduling, ada yang lain nggak kita bisa lakukan untuk terhadap game addiction? Kayaknya nggak ada deh. So, Ya, sebenarnya yang paling penting itu memang manajemen waktu dari diri kita sendiri. Nggak bisa, walaupun ada parental control, misalnya kita dalam diri kita sendirinya tidak mau dikontrol, ya susah juga sebenarnya. Jadi ya memang harus dari diri hmm, kita sendiri. benar sih. TikTok aku 1 jam pasti reminder, "Mau stop nggak?" Aku bilang, nanti lah." Sampai akhirnya 8 Iya, jam. Oh, udah gitu aja. oke. Mau closing? Yay! Kita Ya closing. closing. Yes. Oke.
So, at the end, jadi kita Mhm. itu tidak boleh salahin game atau salahin siapapun. Tapi kita Mhm. harus lihat potensi dari game tersebut apa. Game itu bukan hal yang negatif kok, asal kita tetap pegang kendali, kita tetap take control kita tetap ada kontrol dalam diri kita sendiri. Karena pada Yes. akhirnya itu kan dunia nyata dan dunia maya itu bisa jalan bareng. Asal tahu kita kapan kapan kita menjadi misalnya saya versi dunia nyata atau saya versi dalam dunia maya. Itu saja sih dari cerita kami hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ini last episode Luminors. Udah gitu aja sih. Ya, Bye-bye. bye-bye. Bye.